Polsek Tunggu Batang. Yang terhormat Bapak Ferry Firmansyah SH, Bribka Ferry Firmansyah SH, Kanit Samangka Polsek Tunggu Batang. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Pak Dara, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya cintai anak-anak kelas 7. Nanti kalau ibu bilang tepuk buli. Jangan ngantuk, tak boleh ngantuk. Masih semangat kalau kan? Kita lanjut upaya pencegahan. Bullying ini dapat dicegah. Kita di sini ada kasihkan materi beberapa upaya pencegahan. Upaya pencegahan dimulai dari keluarga. Di keluarga membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Jangan sungkan-sungkan cerita dengan orang tua deh. Karena awal kita cerita mungkin kita tak pede cerita dengan kawan, dengan ibu guru, kita ceritalah dengan orang tua. Karena siang malam kita dengan mereka. Jangan dihindari ngobrol dengan orang tua. Terus memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Orang tuanya juga harus selalu menasihati anaknya, mengingatkan anaknya. Sosialisasi dengan advokasi terkait anak-anak kepada orang tua, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, yang intinya tidak akan melakukan perundungan. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah, melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. Terus pencegahan oleh anak itu sendiri, mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Adik-adik, bangun pertemanan yang positif. Kalau untuk yang negatif gampang, kalau untuk yang positif itu kita mau bangunnya susah. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Inilah salah satu upaya dari pihak guru dikumpulkan di sini, kita sosialisasi masalah bullying. Saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sekolah, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Terus upaya oleh satuan pendidikan, adanya layanan pengaduan melalui medan membuka media untuk murid melaporkan bullying secara aman dan terjaga rahasianya. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif serta dengan siswa dan orang tua serta guru, memberikan bantuan siswa yang menjadi korban, mendidik dan tenaga pendidikan memberikan ketauladanan dan berperilaku positif tanpa kekerasan. Program anti bullying
di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat lingkungan sekitar satuan pendidikan, memastikan Satpas dan satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying. Nah, ini dari pihak sekolah sudah upaya untuk mencegah bullying ini. Dengan adanya sosialisasi ini, undang pemberi materi nanti juga dari perlindungan anak, dari kedokteran. Ada nyambung nggak dengan omongan kakak tadi? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ini bisa diterima ya. Sekarang kakak jelaskan upaya pencegahan individu atau perorangan. Perundungan atau bullying ini bisa dicegah dengan cara perorangan. Kita dewek bisa cegah dengan upaya-upaya menghindari atau tidak memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Itu balik-balik di cerita kita awal tadi. Kalau ada jangan ditunjukkannya, kalau tidak hati jangan keluar, tidak pede. Kalau yang terlalu berlebihan, segalanya tidak enak kan. Dua, jangan sendiri, terutama di tempat-tempat sepi, khususnya untuk anak-anak cewek. Kalau di tempat sepi jangan dewean deh ya, ajak kawan. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kalau sudah tahu antaranya cak itu, jangan terlalu didekati, kaget jadi korban. Yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka, malah jauhi. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. 6, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Aku rasa sekian materi dari kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kakak buka waktu, kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Terima kasih Bapak Kanit atas penyuluhannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sekarang sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, nanti langsung dijawab oleh Bapak Kanit. Siapa yang mau tanya? Tunjuk tangan. Silakan bertanya. Boleh masalah bullying, boleh juga masalah lain. Mungkin beda daripada mungkin beda daripada soalnya sekarang kan Sambil nunggu yang tak bertanya, adik-adik aku minta tegak dulu sebentar. Kita tepuk dulu. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang hormati Ibu Kepala Sekolah SMP MA 2 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah, yang saya hormati para guru yang sempat hadir dalam kesempatan ini, dan yang terlupa tentunya saya sayangi adik-adik sekalian yang tergabung di dalam yang sekolah di SMP 42. Adik-adik ini sudah sarapan belum?
Seharusnya sedianya sebelum sekolah harus sarapan dulu. Iya, sarapan dulu. Kalau memang nggak sempat sarapan, bawa bekal. Bawa kan? Karena penting sekali untuk bersarapan. Dari sarapan itulah kita bisa belajar dengan tenang, ya kan? Belajar dengan fokus. Karena dari hasil penelitian, kalau kita beraktivitas ataupun bersekolah sebelum sarapan, itu akan menambah kepintaran, dan menambah kecakapan di dalam mengikuti pelajaran daripada guru-gurunya. Adik-adik sekalian yang saya sayangi, bahwa dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang materi. Sebelumnya diawali dengan kondisi tingkat kekerasan, Bu. Tingkat kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering ini. Jadi termasuk juga dengan bully di dalamnya. Terus kan. Nah, kalau kita saya ini sebenarnya agak gugup juga, karena biasa ngasih pelajaran ataupun materi ini kepada orang-orang dewasa. Ini dengan anak sekolah ini harus agak sabar dan agak tidak bisa cepat. Karena biasanya saya kalau memberi materi karena kebiasaan bicara cepat, agak cepat. Jadi kira-kira adik bisa yang mengikuti pelajaran ini ya, mengikuti materi ini ya, bisa ya? Bisa nggak? Dengar dulu, jangan ngobrol. Terus di tentang kekerasan dulu. Pengertian anak, kan anak itu apa? Jadi yang pertama kali yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa pengertian anak dulu, anak-anak sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, itu termasuk kategori anak. Jadi adik-adik sekalian itu masih berusia 18 tahun kan? Jadi masuk dalam kategori anak. Kalau dia masih anak, banyak kelebihan yang diberikan ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak. Jadi adik-adik sekalian ini karena di bawah usia 18 tahun itu termasuk dalam kategori anak. Kemudian kalau kita dari jumlah komposisi penduduk, saya berdiri saja, bahwa sepertiga penduduk di Kabupaten Oku ini adalah anak. Jadi sangat besar sekali potensinya, sepertiga penduduk itu adalah anak. Dari kalau jumlah penduduk Oku 200.000, itu sepertiganya adalah anak. Seorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Nah, oleh sebab itu, dari 30% ini berarti potensi sangat besar sekali untuk adik-adik sekalian, karena masa depan Kabupaten Oku ini tergantung dari adik-adik sekalian. Karena adik-adik ini adalah masa depan bangsa, generasi penerus yang harus dibina dan yang harus diajari dengan baik. Nah, oleh sebab itulah kita kumpulkan pada hari ini untuk mendengarkan materi tentang pencegahan kekerasan. Karena 3% ini, Bu sekalian, yang lima adik-adik sekalian, sangat rawan sekali. Anak-anak ini sangat rawan terjadi kekerasan, mengalami tindak kekerasan, baik dari orang tua, baik daripada orang yang lebih tua, ataupun dari teman-temannya, termasuk pembulian dan sebagainya. Kita terus, juga. Terus. Jadi kalau kita lihat data sekalian, di tahun 2002 ini terjadi lebih kurang 24 kasus. Ini tahun 2021, 42 kasus kekerasan yang dialami oleh anak. 42 kasus yang dilaporkan ke Dinas PPA. Jadi dari 42 kasus itu, yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual.
terus seksual. Nah ini, itu lebih kurang 25 kasus seksual, Bu. Jadi seksual ini bisa dilakukan oleh rata-rata yang dilakukan oleh orang yang dikenal. Bisa perabaan, bisa pelecehan, bisa penggerayangan, dan juga ada kasus pemerkosaan. Itu yang paling utama adalah seksual. Kalau kita lihat lagi, Bu, sekali ini sangat miris sekali. Dari kasus seksual ini sebanyak 25 kasus, yang paling banyak adalah yang dialami oleh anak-anak perempuan. Tapi yang anehnya juga ada juga kekerasan seksual ini yang dialami oleh anak laki-laki. Nah ini yang jadi kuncinya. Jadi banyak di Kabupaten Ogo ini penyuka sesama jenis. Nah itu. Kalau kita dari data, kalau kekerasan seksual itu 25 kasus perempuan, 16 laki-laki, anak laki-laki. Jadi banyak ada kasus yang dialami oleh anak-anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, yaitu kasus sodomi, kemarin ya, ini bicara belak-belakan di data yang dilakukan di Batu Masa itu oleh guru, ada. Jadi guru juga melakukan hal demikian ada. Kemudian ada juga yang dilakukan saya katakan tadi penggerayangan, kemudian pelecehan, kemudian perabaan dan sebagainya itu bisa ada. Tapi ada juga yang lebih serem tadi yang saya katakan kasus sodomi ada di dalamnya. Sampai sekarang gurunya lari entah kemana, sampai jadi belum tertangkap. Itu ada. Nah jadi kalau kita zaman dulu, Bu, saya tuh sangat khawatir dengan anak-anak perempuan. Tapi sekarang justru saya khawatir dengan anak laki-laki. Karena peminat anak laki-laki itu banyak juga di Kabupaten Ogo ini. Nah ini yang bahaya, sangat bahaya. Jadi kepada adik-adik sekalian, ya kan, untuk laki-laki dan perempuan, ya kalau misalnya ada kegiatan keluar rumah ya, tolong jangan sendirian, harus ada kawan, harus ada kawan. Ada kan contoh kejadian di Banyuayu, ada seorang gadis keluar rumah sendirian, ada yang bermotor, Bu. Tiba-tiba, maaf ya, menggerayangi, memegang payudara si perempuan. Ada itu. Untungnya yang pelakunya itu tertangkap, sehingga dipukuli dan dibawa ke polisi. Ada. Jadi pesan Bapak kepada adik sekalian, kalau beraktivitas keluar rumah, jangan sendirian, ajak kawan, gitu kan? Karena sudah ada contoh kejadian, dia jalan sendirian, ada orang yang tidak bertanggung jawab, memegang dan menggerayin dan sebagainya. Jangan sampai kejadian menimpa adik-adik sekalian. Anak-anak yang dipanggil dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 ini adalah anak-anak yang nantinya akan menjadi duta anti bullying. Nanti masih ada lagi ya, Bu. Tiap kelas nanti masih ada lagi, tapi nanti oleh wali kelasnya yang milih. Wali kelasnya yang milih siapakah yang berhak mendapatkan pin yang dijadikan sebagai duta anti bullying nanti. Siapa yang mau? Yang mendapatkan pin yang ditunjuk sebagai duta anti bullying harus bisa melindungi dan harus bisa memberi contoh yang baik untuk teman-teman yang lain. Sebelum kita mulai acara ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marita, saya bidan di Puskesmas Lubuk Batang, pemegang program apa coba? Halo, pemegang program remaja di Puskesmas Lubuk Batang. Dan saya bersama tim dari Puskesmas Lubuk Batang, yaitu dengan Dokter Mita yang cantik dan jelita. Sudah kenal belum sama kami kira-kira? Yang satu lagi itu ada Ibu Mahfiroh. Nah, Ibu Mahfiroh juga bidan. Jadi kami berdua bidan dan satu dokter yang kesini. Tadi saya tanya belum kenal kan sama kami ya?
Belum, benar belum kenal. Perasaan saya sering kesini. Kenal ya, yang cewek-cewek kenal, yang cowok-cowoknya belum. Berarti ibu kepala sekolah ternyata yang laki-laki ini tidak memperhatikan kalau kami kesini ya. Oh waduh. Sebelum kita mulai ke kegiatan ini, kasih materi dan segala macam, nanti ada sesi tanya jawab. Apa namanya? Tadi sudah makan kan? Belum 2 kali. Oke. Kalau misalnya tadi sudah makan, tolong disimak, terutama nanti pas materi dokter Mita, karena dokter Mita suaranya agak kecil, jadi kalau misalnya besarlah suara kalian daripada suara dokter, kemungkinan kalian tidak menangkap apa yang kami kasih. Ya, oke lanjut ya. Di sini bullying atau perundungan. Tadi sudah dikasih materi kan? Sudah. Tentang bullying sudah tahu? Hah? Perundungan. Sudah tahu apa itu perundungan? Sudah. Ada yang tahu nggak pengertian dari bullying? Ayo. Sini, yang tahu sini maju. Yang sini yang tahu. Ibu kasih jeruk. Ada jeruk, ada apa namanya? Salah. Ayo, siapa yang tahu maju sini? Pengertian dari bullying. Nah, dikasih ibu kepala sekolah hadiah. Ayo, siapa yang berani maju di sini? Sini. Ayo, sini. Ayo maju. Ayo, suaranya tidak boleh berisik. Yang bergerak cuma tangan. Ayo. Pengertian dari bullying. Iya boleh, silakan. Perkenalkan nama dulu, dari kelas berapa, ya silakan. Kalau tepat jawabannya nanti kita kasih hadiah. Nama saya Buka Hidayat dari kelas 9B. Tepuk tangan dulu dong, buat temen kita berani. Ya silakan. Pengertian dari perundungan boleh. Yuk silakan. Manu. Cari nih. Ayo. Oh, kata salah. Silakan. 1, 2, 3. Berarti cemen. Gak bisa jawab. Gak boleh ngomong kasar lah. Ada yang lain gak? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan, maju ke depan. Sini nak. Gantikan temennya. Sini. Hah? Tidak? Oke. Berarti tidak tahu. Ada yang tahu? Hah? Yang cewek? Sini. Maju. Ya. Perkenalkan nama saya dari Diam. Perundungan adalah kegiatan yang tidak menyenangkan yang menyakiti hati tersebut, baik secara verbal atau salah. Pintar. Ini nah, nih tanda-tanda dari tadi dia itu menyimak materi yang sudah dikasihkan dari sesi awal sampai sekarang. Oke, pintar, terima kasih. Ya, mau lanjut Pak? Lanjut ke materi. Nah, di sini kalau secara pengertian dari bullying itu perbuatan negatif atau perilaku agresif yang berasal dari satu orang atau lebih dan dilakukan secara berulang dengan tujuan mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah. Tadi sudah dapat materi ini? Sudah? Kalau sudah? Benar? Sudah? Sudah.
Tapi masih tidak tahu yang ditanyakan kecuali adik ini ya. Lanjut Bu. Nah, bentuknya ada yang tahu bentuknya? Ada depan. Di sini bentuk fisik, memukul. Ya dan apa lagi? Pintar. Ada KPA ya, memukul, menampar, memalat, mendorong, mencubit, mencakar. Sudah ngerti kan ini? Nah, dalam bentuk verbal, memaki, memfitnah, mengejek dan memancar. Sering kayak gini? Sering? Mulai dari sini sampai ke depan kita perbaiki perilaku kita karena kita sudah belajar tentang ini ya. Sedangkan bersifat dari psikologis yaitu mengintimidasi, mengucilkan dan mendiskriminasi ya. Oke, ngerti sampai sini kan? Hah? Seolah. Lanjut Bu. Nah, kapan dan di mana terjadinya bullying? Pintar kamu ya, pintar nih anak-anak ini. Benar tidak pintar kamu mereka ibu ya. Nah, di tempat situasi pengawasan yang kurang. Karena seperti ibu guru tidak mungkin mengawasi sampai di kamar mandi, ya kan? Ada di kamar mandi sekolah atau di jalan masuk sekolah, ya kan? Setelah itu tempat bermain yang tidak diawasi. Berarti dalam kelas saat gurunya tidak ada. Selanjutnya saat terjadi interaksi agresif fisik dan verbal, dan juga di luar halaman sekolah. Sekarang kita tanya dulu, sampai sini sering nggak di sekolah ini terjadinya bully? Hah? Pernah? Memang? Dalam bentuk apa? Nah, kita kan tadi ada macamnya 3 kan? Fisik, sampai fisik. Fisik itu kayak gimana? Mukul. Siapa yang pernah? Hah? Ini? Nah, berarti itu tidak boleh. Ya? Selanjutnya Bu. Nah, setelah ini akan dilanjutkan materinya dan dampak ke kesehatan itu akan dilanjutkan oleh dokter ya. Mungkin itu saja dari saya selaku pemegang program remaja di Puskesmas Luluatan, dan saya ingatkan kembali jika nanti terjadi bully atau perundungan ini silahkan lapor ke kami ke Launching Kesehatan ya. Oke, itu aja akan dilanjutkan oleh dokter kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 42 Kabupaten Oku beserta para staf guru, dan yang kami banggakan anak didik SMP 42 Kurung Oku ya. Baiklah, tadi kami sudah dikenalkan ya, saya Dr. Miftah yang bertugas di Puskesmas Lubuk Batang. Nah, hari ini kita materinya penyuluhan tentang bullying ya atau perundungan. Tadi dari pagi ada dari kepolisian, ada dari Dinas Perlindungan Anak ya, itu membahas masalah pembulian semua. Di sini kami juga akan membahas masalah pembulian ya, atau perundungan. Tadi sudah ada pengantar dari Bidan Marita bahwasanya perundungan itu adalah kegiatan negatif ya, yang dapat yang menyerang orang lain ya, baik itu pada remaja, pada siapapun ya. Tapi karena kita pembahasannya di sekolah, makanya kita sekarang bahasanya tentang remaja ya. Jadi tadi bentuk-bentuk kita langsung aja ya, karena sudah siang, kalian sudah capek dari pagi dapat materi terus, kita langsung saja ya. Kita ke bentuk-bentuk bullying tadi ya.
Nah, jadi bentuk bullying tadi kan sudah dijelaskan oleh Bidan Marita, itu ada 3 ya. Yang pertama bentuk fisik, contohnya yaitu adalah memukul, ya, menampar, memalak, ya, mendorong, mencubit, mencakar, ya. Nah itu semua akan berdampak kepada organ tubuh kalian jika kalian lakukan pada orang lain. Jadi misalnya teman-teman adik-adik semua memukul temannya, ya, memukul di bagian misalnya di bagian badan, ya. Nah di bagian badannya itu akan terasa sakit, ya. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan organ bagian badannya, ya. Ya, hal-hal sensitif, organ-organ sensitif yang tidak boleh dilakukan tindakan fisik oleh orang lain maupun diri sendiri, itu adalah bagian kepala. Karena apa? Kenapa kepala harus dilindungi? Ada yang tahu? Iya, otak untuk apa? Untuk berpikir. Jadi jangan sampai pernah, ya, melakukan perundungan fisik itu ke bagian kepala. Ke seluruh tubuh itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi yang lebih penting lagi ke bagian kepala itu sangat tidak boleh, karena di dalam kepala itu terdapat otak yang difungsikan untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh kita, baik itu berpikir, ya, baik itu beraktivitas otot dan lain sebagainya. Di kepala juga selain otak ada organ apa? Ada apa? Ada mata, fungsinya untuk melihat. Kalau matanya dicolok temennya pakai pena, buta. Kalau buta, akibatnya tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, seumur hidup nggak bisa melihat, jadi nggak bisa belajar, ya, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa, ya, fungsi hidupnya sudah menurun. Terus selain mata, ada apa lagi? Hidung. Nah di hidung itu ada tulang rawan yang mudah patah. Jadi kalau temannya itu nonjok hidung, mimisan berdarah, itu kemungkinan ada tulang yang patah. Kalau tulang itu patah, pernapasan kita terganggu, ya. Nah maka kalau sampai patah harus dioperasi. Operasinya ke Palembang, jauh kan. Jadi jangan coba-coba, ya, menonjok di bagian hidung juga. Terus apa lagi? Gigi, mulut itu sama pentingnya, ya. Sama pentingnya mulut. Gigi itu kalau giginya sampai tanggal, kalau giginya sampai lepas, harus buat gigi palsu. Mau kalian? Masih SMP sudah pakai gigi palsu? Ya, mau senyum aja malu, ya. Jadi itu nggak boleh juga, ya. Terus ada apa lagi? Telinga ini kan kalau kena tampar, ya, di telinga biasanya telinganya berdenging. Nah kalau berdenging itu berarti ada saraf-saraf yang terganggu. Ada lagi yang berdarah. Kalau sampai berdarah, biasanya gendang telinganya itu pecah. Kalau sudah pecah, tidak bisa diapa-apakan lagi. Peka, pecah, peka, tuli, ya. Jadi nggak bisa dengar. Makanya kepala itu harus dilindungi. Begitupun organ-organ lainnya. Tapi kalau badan, ya, perut itu ada lapisan-lapisan otot, lapisan-lapisan lemak yang tebal, sehingga kalau benturan-benturan ringan itu tidak terlalu menyebabkan permasalahan kesehatan. Tapi kalau di muka itu kan langsung, ya, mata langsung, hidung langsung, mulut langsung, telinga langsung, biasanya terjadi permasalahan-permasalahan kesehatan. Tapi, ya,
apapun bentuk perundungan fisik itu tidak diperbolehkan karena akan berdampak pada kesehatan anak yang diserang tersebut. Nah, itu kalau yang bentuk fisik. Yang kedua ada bentuk verbal. Bentuk verbal ini artinya itu dari perkataan ya. Contohnya memaki ya. Misalnya kalau zaman sekarang nih istilahnya body shaming ya, mencela bentuk fisik. Nah, ada yang kawannya kurus dipanggil kutilang, kurus tinggi langsing ya. Nah, kalau yang gendut dipanggil siapa? Hah? Babon. Nah, babon itu siapa? Babon tuh, babon itu kan hewan. Nah, temennya yang dipanggil itu akan sakit hati ya. Itu bentuk perundungan verbal. Terus ada lagi memfitnah. Misalnya temannya tidak melakukan, temannya ada yang kehilangan uang misalnya ya. Nah, terus dilaporkan ke gurunya kalau temannya maling, berarti memfitnah itu ya. Atau mengejek atau mengancam ya. Kalau mengancam itu misalnya, awas kau kalau tidak ngasih aku duit kau tampar misalnya. Nah, itu mengancam, ancaman ya. Jadi itu pun tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga, bersifat psikologis. Jadi kalau yang namanya bersifat psikologis itu tanpa kegiatan fisik, tanpa bentuk verbal, tapi temannya merasa dibully. Contohnya apa? Contohnya apa? Coba. Mengucilkan ya. Jadi misalnya satu kelas itu ngebentuk geng. Ada geng di sini? Geng kakak tingkat. Nah, biasanya misalnya ada di satu kelas itu ada teman yang nggak diajak main ya, jadi dikucilkan. Jadi temannya yang nggak diajak main tadi sedih ya. Nah, itu kalau bermain, belajar pun begitu. Kalau disuruh gurunya buat kelompok, milih-milih ya. Milih-milih. Kalau misalnya ada yang aku udah mau sama si A, aku udah mau sama si B, itu artinya mengucilkan. Temannya itu akan sakit hati juga ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kegiatan bullying atau perundungan. Jadi sudah bisa ya membedakan bentuk-bentuk perundungan atau bullying tadi. Yang pertama bentuk fisik, yang kedua bentuk verbal, yang ketiga bentuk psikologis ya. Nah, kalau mengintimidasi apa? Intimidasi. Mengintimidasi itu sama dengan mengancam ya, sama dengan mengancam, tapi dianya tidak diungkapkan ya. Kalau mendiskriminasi itu membeda-bedakan. Jadi kata temannya, aku cuma pengen berteman sama si A pinter, aku udah mau sama si C kan nggak bisa jawab soal. Nah, itu diskriminasi. Atau ada juga, aku cuma mau berteman dengan misalnya si C ya, nggak mau sama si B karena si B itu sering telat. Nah, padahal bukan kayak gitu caranya berteman, tapi si C tadi diingatkan biar tidak telat. Nah, kayak itu ya. Jadi jangan membeda-bedakan teman tersebut. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau konsekuensi bullying atau konsekuensi dari perundungan itu adalah hal yang akan terjadi di jangka panjang ya. Nah, kalau misalnya anak muda yang menjadi korban, kan tadi kita pasti ada pelaku dan ada korban ya. Kalau yang pelaku tadi jagoan, kalau yang korban itulah adalah orang yang tertindas tadi ya, yang diserang tadi. Jadi kalau yang menjadi korban itu efek
yang akan diderita jangka panjang oleh korban tersebut adalah bisa menjadi depresi, ya. Jadi anak yang menjadi korban bullying tadi, dia bakalan murung terus, ya, bakalan tidak bersemangat, ya, tidak ada keinginan untuk belajar, ya, karena di sekolahnya tadi di bullying tadi, ya. Kalau lama-kelamaan depresi tersebut dibiarkan, ya, maka akan bisa menyebabkan trauma. Trauma dalam artian di sini adalah depresinya itu berlarut-larut, ya. Nah, kalau akan terjadi trauma, ujung-ujungnya bisa menyebabkan bunuh diri. Banyak, ya, kasus bunuh diri pada pada mahasiswa, ya, karena salah satu penyebabnya adalah perundungan itu. Terus kalau anak baik yang menjadi pelaku atau korban akan cenderung mengalami gangguan perilaku di masa yang akan datang, ya.